Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang kepada yang saya hormati para guru besar, senior, dan sejawat sekalian. Tibalah saatnya kita pada simposium akhir dari rangkaian Jakarta Endocrine Meeting, yaitu Simposium Makan Siang 3 dengan topik gangguan paratiroid dan metabolisme kalsium. Pada simposium kali ini akan ada dua topik. Yang pertama adalah deteksi dini dan tata laksana defisiensi vitamin D yang akan saya bawakan. Dan kemudian topik kedua adalah perkembangan terkini diagnosis dan tata laksana osteoporosis yang akan disampaikan oleh Dr. Suryo Anggoro, SPP DKR. Untuk mempersingkat waktu, izinkan saya untuk memulai topik pertama, yaitu deteksi dini dan tata laksana vitamin D defisiensi. Izinkan saya untuk men-share screen. Saya mendapatkan tugas untuk membawakan topik mengenai deteksi dini dan penata laksanaan defisiensi vitamin D. Kita tahu bahwa sejak pandemi COVID-19, maka vitamin D ini menjadi topik yang cukup hangat, karena memang secara penelitian baik penelitian non-klinik dan klinik menunjukkan hubungan yang erat antara kekurangan vitamin D dengan kejadian beberapa penyakit, baik metabolik maupun non-metabolik. Lalu bagaimana cara kita menyikapi dan bagaimana yang harus kita lakukan agar suplementasi vitamin D ini tidak berlebihan, namun juga tetap kita perhatikan untuk populasi berisiko tinggi. Ini adalah outline presentasi saya, diawali dengan epidemiologi, fisiologi, faktor risiko, manifestasi dan diagnosis, kemudian bagaimana cara kita memberikan suplementasi vitamin D, dan summary. Sebagai pendahuluan, vitamin D merupakan vitamin yang larut dalam lemak, dan ada dua jenis vitamin D yang alami, yaitu vitamin D3 dan vitamin D2. Vitamin D3 yang kita sebut dengan kolekalsiferol itu merupakan hasil dari paparan sinar matahari yang mengubah 7-dehidrokolesterol di kulit. Dan kemudian ada vitamin D2 yaitu ergokalsiferol yang kita temukan pada tumbuh-tumbuhan. Untuk sumber utama vitamin D sebenarnya adalah pajanan sinar matahari. Kenapa? Karena tidak banyak sumber makanan natural yang mengandung vitamin D di dalamnya. Sehingga konsekuensinya adalah apapun yang menghalangi masuknya atau terkonversinya sinar UVB itu di kulit kita, maka itu akan dapat berisiko menyebabkan defisiensi vitamin D. Misalnya saja penggunaan sun protection factor, kemudian ada beberapa musim di mana posisi matahari agak menjauh dari lokasi negara tersebut, kemudian semakin gelap warna kulit seseorang juga semakin menurun kemampuan untuk konversinya, termasuk juga bagaimana cara berpakaian dan usia. Di Asia, meskipun merupakan negara-negara yang terletak di sekitar Khatulistiwa, di mana pajanan matahari relatif stabil dan konstan sepanjang tahun, namun ternyata prevalensi defisiensi vitamin D cukup tinggi. Memang sangat bervariasi, angka yang dilaporkan ini dipengaruhi oleh perbedaan metode pemeriksaan dan batas vitamin D yang diambil. Ini tadi sudah saya sampaikan beberapa faktor yang mempengaruhi variasi vitamin D, dan yang perlu kita highlight di sini adalah salah satunya adalah usia. Kita tahu nanti usia lanjut merupakan salah satu faktor risiko terjadinya defisiensi vitamin D, sehingga merupakan salah satu kelompok yang perlu kita perhatikan. Ini beberapa penelitian di Indonesia yang melaporkan prevalensi defisiensi vitamin D pada beberapa kelompok populasi tertentu. Sebenarnya lebih banyak dari ini yang kami temukan. Ini hanya beberapa contoh saja, dan kita lihat di sini sangat bervariasi dari mulai sekitar 20% ya, sampai dengan sekitar hampir 80%. Dengan batas cut off di sini rata-rata adalah di bawah 20 nanogram per mililiter atau di bawah 50 nanomol per liter. Ini sedikit mengulang mengenai vitamin D metabolisme. Kita tahu bahwa dari pajanan sinar matahari akan mengubah previtamin D3 menjadi vitamin D3. Dan vitamin D3 ini gabungan dari sinar matahari dan apa yang kita dapat dari
makanan yang berupa ergokalsiferol, maka dia akan bersirkulasi dan kemudian di hati dengan bantuan enzim akan berubah menjadi kalsidiol atau 25-OHD. Dan kemudian kalsidiol ini selanjutnya akan mengalami aktivasi ya selanjutnya di ginjal sehingga menjadi kalsitriol. Kalsitriol inilah yang berikatan dengan vitamin D reseptor dan memiliki efek non-genomik maupun efek genomik sehingga menyebabkan terjadinya beberapa rangkaian transkripsi protein-protein yang berperan pada metabolisme termasuk memiliki efek pada skeletal maupun ekstraskeletal. Efek biologi dari vitamin D ada beberapa macam, tidak hanya berperan pada metabolisme kalsium dan tulang, namun juga pada ekstraskeletal. Pada metabolisme kalsium, dia dapat meningkatkan absorpsi kalsium di usus, ya, termasuk juga terjadi peningkatan fosfor, kemudian juga ada peningkatan renal reabsorption dari kalsium dan fosfor, dan menginduksi maturasi dari osteoblast. Vitamin D juga memiliki efek imunomodulator seperti menginduksi diferensiasi monosit menjadi makrofag dan meningkatkan rate dari fagositosis. Selain itu, dia juga memiliki efek antitumor dan kardiovaskular efek. Apabila kita lihat status vitamin D, kategori defisiensi vitamin D ini relatif bervariasi namun kurang lebih berada di bawah 20 nanogram per mililiter. Di sini ada yang severe defisiensi apabila dia di bawah 10 nanogram atau yang moderate defisiensi. Kadar insufisiensi adalah antara 20-30, meskipun terdapat studi di Indonesia dan Malaysia yang menyatakan bahwa untuk perempuan Indonesia dan Malaysia, kadar 20 nanogram per mililiter ini dinyatakan sudah cukup untuk mempertahankan skeletal effect, efek positif skeletal effect dari vitamin D. Beberapa studi mengemukakan bahwa diperlukannya mempertahankan rentang vitamin D dalam jumlah yang cukup. Di sini jumlah yang cukup terbagi menjadi sufficient dan optimal level, yaitu antara 30-60. Nah, di atas 60 nanogram inilah kita mesti berhati-hati, karena ini berarti sudah mulai ada peningkatan level, dan hati-hati untuk terjadinya overdosis bahkan intoksikasi. Ini adalah beberapa guideline yang mengemukakan berapa sih batas dikatakan defisiensi vitamin D. Untuk yang tadi sudah kita sebut rata-rata adalah di bawah 20 dan dikatakan di sini kalau untuk kurang dari 10 ini biasanya adalah severe defisiensi. Siapa saja yang berisiko mengalami penurunan atau status vitamin D yang rendah? Pasien-pasien yang tidak bisa memajankan diri pada matahari, ya tentu saja, dan kemudian beberapa penyakit muskuloskeletal, beberapa gangguan malabsorpsi, penggunaan obat-obatan, ya. Kemudian ini ada beberapa penyakit di mana kita perlu mencurigai adanya defisiensi vitamin D bila pasien menderita penyakit-penyakit ini, seperti gangguan endokrin metabolik, gangguan respirasi, infeksi. Karena seringkali memang ditemukan hubungan antara defisiensi vitamin D dengan kejadian penyakit-penyakit ini yang lebih tinggi dibandingkan dengan populasi yang tidak defisiensi. Di sini adanya penyakit kulit atau penurunan produksi vitamin D3 di kulit juga tadi sudah disampaikan merupakan salah satu faktor risiko. Bagaimana gejala dari vitamin D defisiensi? Sebenarnya tidak terlalu khas. Seringkali pasien juga baru mengetahui setelah dilakukan medical check-up, dilakukan pemeriksaan vitamin 25-OHD, namun beberapa bisa menimbulkan gangguan tulang, ya, nyeri, kemudian meningkatkan risiko jatuh juga dan kemampuan aktivitas fisik, mungkin ada nyeri-nyeri otot, ada kelemahan otot, ya. Untuk diagnosis vitamin D, kita menggunakan level dari 25-OHD. Ya. Level 25-OHD itu menggambarkan jumlah antara kecukupan dari pajanan matahari dan juga asupan. Dan level 25-OHD ini lebih baik ya dibandingkan dengan 125, karena selain half-life-nya yang lebih panjang dibandingkan 125-OH, 125-OH ini merupakan vitamin D aktif yang diregulasi secara ketat oleh tubuh, sehingga seringkali memberikan efek false negatif saat kita periksa untuk menegakkan defisiensi vitamin D.
Sekarang kita akan membahas bagaimana cara memberikan suplementasi vitamin D. Kita akan membahas mengenai bagaimana pemeriksaan vitamin D, bagaimana kita bisa mendapatkan vitamin D yang cukup, dan bagaimana penggunaan dosisnya. Meskipun vitamin D ini penting, ya, kejadian defisiensinya cukup tinggi, dan kaitan antara defisiensi vitamin D dengan beberapa penyakit itu juga sudah established dari beberapa studi, namun pemeriksaan level vitamin D sebagai universal screening ini tidak direkomendasikan. Siapa saja yang direkomendasikan untuk menjalani pemeriksaan vitamin D, yaitu orang-orang yang pertama, dia mengalami kesulitan secara alami untuk mendapatkan vitamin D. Dia tidak bisa berjemur, ya, atau memang asupan makanannya yang tidak adekuat. Dia memiliki sindrom malabsorpsi, sehingga mengalami gangguan pada saat berusaha untuk melakukan absorpsi vitamin D, seperti misalnya short bowel syndrome, pankreatitis, ya, inflammatory bowel disease. Kemudian orang-orang yang memiliki gangguan fungsi hati dan ginjal, di mana kita tahu bahwa hati merupakan salah satu tempat pengaktifan pertama dari vitamin D3. Dan di sini dikatakan gangguan hatinya ini adalah gangguan hati yang relatif berat, ya. Juga termasuk gangguan ginjal karena di sini adalah tahap kedua dilakukannya pengaktifan vitamin D. Nah, beberapa hasil laboratorium yang mungkin kita juga bisa mencurigai adanya ke arah defisiensi vitamin D. Misalnya kita memeriksa kalsium urin 24 jam, ternyata hasilnya rendah, hormon paratiroid yang meningkat, ya, kemudian ALP juga meningkat, dan serum kalsium yang menurun. Pada gambaran ronsen kita bisa menemukan penurunan densitas tulang, ya, dan mungkin adanya fraktur yang tidak disebabkan oleh trauma yang signifikan, ya. Dan hal-hal ini yang bisa kita pertimbangkan, kita mungkin memerlukan pemeriksaan screening 25-OHD secara laboratorium. Lalu bagaimana cara kita mendapatkan vitamin D yang cukup? Seperti yang tadi disampaikan di awal, sumber utama adalah pajanan matahari. Jadi, matahari itu merupakan sumber utama dari vitamin D, dan kita mengukurnya menggunakan minimal erythemal dose atau kita sebut dengan MED. MED ini sangat bervariasi, ya, teman sejawat sekalian, dipengaruhi oleh musim, kemudian posisi matahari saat itu. Jadi masih mungkin saja satu MED yang kita dapatkan di bulan Oktober, di pagi hari jam sekian, berbeda dengan MED yang kita dapatkan di bulan Mei misalnya dengan jam yang sama. Nah, secara umum kalau kita memajankan 6% dari seluas permukaan tubuh kita, ya, terhadap 1 MED, itu sebenarnya kita sudah mengkonsumsi ekuivalen dengan sekitar vitamin D 600 sampai 1000 IU. Jadi lumayan, ya. Dan Holik sendiri sudah memberikan rumus bahwa dengan kita memajankan muka, lengan, ya, dan tangan pada periode tertentu setelah kita hitung berdasarkan MED, ya, sebanyak 25% dari 1 MED sebanyak 2-3 minggu, 2-3 kali dalam seminggu, itu dapat memenuhi minimal requirement dari vitamin D. Secara umum dikatakan 5-30 menit. Nah, jadi ini rentangnya bervariasi, ya, karena tadi saya sampaikan bahwa tergantung MED pada masa itu, gitu. Kalau misalnya MED-nya bisa dicapai dalam waktu yang singkat, ya kita cukup berjemurnya singkat. Tapi kalau MED-nya diperlukan waktu yang lama, ya kita perlu berjemur lebih lama. Jadi tergantung dari kondisi saat itu, antara jam 10 pagi sampai jam 3 siang, 2 kali seminggu itu biasanya kita anggap cukup. Nah, ini ada beberapa vitamin D yang terkandung dalam makanan. Kita tahu tidak banyak makanan yang bisa mengandung vitamin D, namun ini juga bisa menjadi salah satu alternatif untuk memenuhi kecukupan vitamin D. Banyak faktor yang mempengaruhi kenaikan kadar 25-OH setelah mendapatkan suplementasi vitamin D. Salah satunya adalah usia, ya, kemudian obesitas, ya, indeks massa tubuh. Kemudian kita memberikan suplemen yang jenis yang mana, gitu, ya. Apakah kita memberikan kolekalsiferol, kalsidiol, atau kalsitriol, ya. Kemudian bagaimana baseline kadar 25-OHD di awal, dan mungkin ada faktor-faktor genetik tertentu. Itu semua mempengaruhi bagaimana respon kenaikan vitamin D.
Kita lihat di sini dari rangkaian perjalanan bagaimana vitamin D itu dari previtamin D3 menjadi vitamin D aktif atau kalsitriol. Di sini kita mengenal ada beberapa metabolit vitamin D yaitu kolekalsiferol atau D3, kemudian ergokalsiferol atau D2, kalsifediol atau kalsidiol yaitu metabolit utama yang beredar di sirkulasi dan kalsitriol yang merupakan vitamin D yang aktif. Di sini adalah perbedaan di antara kolekalsiferol, ergokalsiferol, kalsidiol, dan kalsitriol. Beberapa profil farmakokinetik yang bisa kita lihat. Yang mungkin perlu dilihat di sini adalah bahwa untuk half-life dari kolekalsiferol ini relatif lama dibandingkan dengan kalsidiol dan kalsitriol, sehingga untuk menilai kecukupan dan cadangan vitamin D, vitamin D3 merupakan yang paling baik. Kemudian suplementasi vitamin D3 juga dianggap lebih stabil dibandingkan dengan ergokalsiferol juga memberikan efek yang lebih baik. Di sini kita lihat ada dosis farmakologi, dosis fisiologi yang nanti juga kita akan bahas di bab treatment ya. Dan kita lihat di sini untuk kalsidiol. Untuk kalsidiol kita jarang, mungkin karena preparatnya juga tidak ada ya di Indonesia ya. Tapi untuk info saja bahwa satuan yang digunakan untuk kalsidiol itu adalah mikrogram ya per day, jadi bukan international unit. Agak susah untuk memperkirakan kesetaraan international unit dari kalsidiol dengan kolekalsiferol, sehingga agak sulit diprediksi bagaimana efek pemberian kalsidiol ini setelah pemberian dosis tertentu. Lalu kita mau pakai yang mana di antara metabolit-metabolit tadi? Hampir beberapa guideline mengemukakan bahwa kolekalsiferol atau vitamin D3 ya merupakan metabolit atau jenis vitamin D yang disarankan untuk diberikan secara suplementasi maupun fortifikasi baik sebagai prevention atau treatment untuk vitamin D defisiensi. Nah, sekarang kita bahas mengenai kolekalsiferol. Ini merupakan bentuk utama yang terbanyak yang dianjurkan untuk suplementasi vitamin D, dan dia dipengaruhi oleh adanya bile acid dan pembentukan misel. Ya, nanti ini akan sedikit berbeda dengan kalsifediol yang tidak dipengaruhi oleh bile acid dan misel ya. Dan ini kurang lebih apabila diberikan 100 IU kolekalsiferol ini dapat meningkatkan vitamin atau serum 25-OHD sebesar 0,7 sampai 1 nanogram per mili. Beberapa RCT yang dianalisa di meta-analisis menunjukkan kalau kolekalsiferol lebih efektif dibandingkan dengan ergokalsiferol dan perbedaan kenaikannya itu bisa sampai 6 nanogram per mililiter. Sifat kolekalsiferol ini lebih lipofilik sehingga ini menyebabkan eliminasinya memanjang. Dan dosis yang diperlukan untuk dapat efektif mengatasi vitamin D defisiensi ini sangat bervariasi dari setiap individu, tergantung dari karakteristik kliniknya seperti kapasitas absorpsi vitamin D-nya, termasuk juga dengan faktor genetik. Baseline vitamin D awal itu juga mempengaruhi efikasi atau kenaikan dari 25-OHD. Semakin rendah kadar 25-OHD awal, maka pemberian kolekalsiferol akan memberikan hasil yang semakin meningkat dibandingkan dengan baseline 25-OHD yang lebih tinggi. Dan apabila kita sudah bisa mencapai kadar 25-OHD tertentu, maka biasanya itu akan cukup stabil dalam 6 minggu ke depan. Nah, sedikit membahas mengenai kalsifediol, meskipun tidak ada ya, di kita sepertinya belum ada, namun rupanya ada sediaan untuk suplementasi vitamin D, namun tidak digunakan secara umum. Dia digunakan pada orang-orang yang memiliki gangguan hati yang cukup berat, karena kita tahu bahwa hati merupakan salah satu tahap untuk pengaktifan dari vitamin D3, sehingga apabila dia sudah mengalami gangguan, dikhawatirkan kalau diberikan vitamin D3 saja tidak terlalu efektif. Tapi di sini yang di-highlight adalah gangguan hati yang berat. Jadi kalau gangguan hati ringan sih rasanya vitamin D3 masih tetap merupakan pilihan karena lebih aman. Pasien-pasien yang mengalami gangguan absorpsi lemak, kemudian ada gangguan malabsorpsi sindrom, kita tahu tadi bahwa vitamin D3 dipengaruhi oleh bile acid, ya, dan pembentukan misel, sehingga apabila ada gangguan fat
malabsorption itu sangat dipengaruhi. Penggunaan calcifediol pada kasus-kasus seperti itu sangat membantu untuk mempercepat kenaikan 25-OHD karena dia tidak dipengaruhi oleh bile acid dan pembentukan misel. Pasien-pasien yang tinggal 2 menit ya, Dok. Oh ya, pasien-pasien yang menjalani bariatric surgery, kemudian mendapatkan obat-obat yang mengganggu absorpsi dari vitamin D, ini juga dapat kita pikirkan untuk menggunakan calcifediol. Ini dosis yang biasa digunakan ya, umumnya sediaannya berupa 266 mikrogram, bisa digunakan sekali seminggu sampai 2 kali sebulan. Dan ini lebih hidrofilik ya, jadi jarang bisa tersimpan lama di jaringan adiposa, karena itu half-life-nya lebih pendek dibandingkan dengan kolekalsiferol. Berbeda dengan kolekalsiferol, penggunaan calcifediol ini lebih stabil, bisa diprediksi kenaikannya. Berapapun baseline awal 25-OHD, diberikan dosis tertentu dia akan naik. Kalau kolekalsiferol semakin tinggi baseline-nya, maka kenaikannya semakin kecil. Tidak dengan si calcifediol ini ya, itu perbedaannya. Dan dia juga lebih poten dari kolekalsiferol, namun kita harus hati-hati, kejadian hiperkalsemia juga lebih tinggi pada penggunaan calcifediol. Nah, yang terakhir adalah kalsitriol, ya, vitamin D aktif. Ini juga tidak umum diberikan pada semua pasien, hanya untuk pasien-pasien dengan hiperparatiroid yang cukup berat, ya, atau orang-orang dengan osteomalacia, dan CKD stage 5 yang menjalani HD. Dan kalau kita memberikan terapi kalsitriol ini, kita tidak bisa memeriksa 25-OHD, karena memang 25-OHD tidak termasuk si kalsitriol ini. Jadi kita berdasarkan klinis ya, apabila dia mengalami secara klinis dan laboratorium mengarah ke defisiensi, apabila diberikan kalsitriol akan perbaikan. Jadi tidak dengan memeriksa 25-OHD-nya lagi. Ini saya lewati saja. Nah, untuk monitoring, sebenarnya kalau dari pajanan matahari, atau kita menggunakan dosis maintenance atau dosis yang rendah dari vitamin D3, kita tidak memerlukan monitoring serum 25-OHD. Namun, untuk orang-orang yang kita prediksi akan mengalami gangguan absorpsi, misalnya ada sindrom malabsorpsi, ada obesity, ada pasien-pasien yang pakai obat-obat yang menghambat absorpsi vitamin D, maka kita perlu melihat monitoring serum vitamin D-nya, karena jangan-jangan kita memberikan menjadi underdose, tidak bisa mencapai target. Sebaliknya, kalau pasien itu mendapatkan high dose vitamin D atau dosis terapeutik, kita juga perlu memeriksa 25-OHD untuk mencegah overdose. Ya. Ini indikasinya. Dan untuk pasien-pasien yang mendapatkan kalsitriol, kita juga perlu memeriksa namanya serum kalsium level untuk melihat ada tidak hiperkalsemia dan hiperkalsiuria. Kemudian di sini secara umum panduan dari guideline memisahkan bagaimana kita memberikan dosis prevensi, bagaimana kita memberikan dosis treatment. Mungkin untuk mudahnya saya akan sampaikan rangkuman di bawah ini. Jadi di sini ada yang namanya dosis prevention, baik untuk anak-anak, untuk dewasa, rata-rata sekitaran 400 IU per hari, ya. Untuk dewasa juga sekitaran 600 sampai 800. Nah, ini yang di tengah adalah dosis maintenance batas atas yang bisa ditolerir, yang tidak memerlukan monitoring berkala dari serum 25-OHD. Di sini kita lihat kalau untuk usia dewasa rata-rata maksimal 4.000 IU per hari. Nah, sedangkan yang paling bawah ini adalah dosis terapeutik untuk vitamin D defisiensi. Jadi ini memang high dose ya. Kita lihat di sini bisa sampai 10.000 IU per day, dan dikatakan dengan dosis 10.000 IU per day ini dalam 8 minggu harus dievaluasi ulang. Karena kalau sudah bisa mencapai target yang diinginkan, maka kita harus menurunkan ke dosis maintenance. Inilah yang memerlukan monitoring dari serum 25-OHD. Nah, jadi ini secara umum bagaimana cara kita melakukan deteksi dini dan manajemen dari vitamin D defisiensi. Pertama, kita identifikasi faktor risiko. Kalau dia ada faktor risiko, kita berikan saja vitamin D suplementasi, baik itu dari matahari ya maupun dari dari suplemen ya. Kalau memang dia tidak bisa berjemur dan tidak mungkin berjemur, kita bisa langsung memberikan dosis suplementasi kolekalsiferol dengan dosis maintenance yang tadi kita sebutkan bisa sampai 600, maksimal sampai 4.000. Banyak faktor yang bisa kita perhatikan di situ, diantaranya obesitas. Pada orang-orang yang kita pikirkan ada kemungkinan gangguan penyerapan, gangguan pencapaian target dengan pemberian dosis tertentu, atau kita takut dia overdose, maka kita bisa melakukan pemeriksaan 25-OHD serum level secara berkala. Ini ya, tadi yang sudah saya sampaikan.
Oke. Nah, ini targetnya. Untuk target sebenarnya sejauh ini tidak ada panduan umum ya. Berapa sih target terapi yang optimal untuk serum 25 OHD? Dikatakan untuk skeletal effect itu cukup membutuhkan 20 sampai 30 nanogram per mililiter. Namun untuk extra skeletal ini ada beberapa pendapat. Ada yang menyampaikan di atas 30 yang penting. Ada yang menyampaikan 30 sampai 50 dan ada yang menyampaikan yang penting di atas 40 tapi tidak lebih dari 60. Jadi kurang lebih inilah rentang dosis aman yang direkomendasikan yang bisa kita berikan pada pasien kita. Ini kalau kita hati-hati bila ada tanda-tanda ini karena bisa mengarah kepada toksisitas vitamin D, mungkin yang sering adalah hiperkalsemia dan ada nefrokalsinosis. Ini mungkin yang perlu kita perhatikan teman-teman, hubungan antara level 25 OHD dengan mortalitas pada populasi umum. Di sini kita lihat bahwa mortalitas terendah ada pada kadar vitamin D30 sampai kurang dari 50 nanogram per mililiter. Sedangkan begitu kadarnya di atas 49 atau di atas 50, maka mortalitasnya akan meningkat. Ini menunjukkan jangan terlalu tinggi juga, karena kalau terlalu tinggi kurang baik juga efeknya terhadap tubuh kita. Nah, ini obat-obatan yang tadi sudah sempat saya singgung yang berinteraksi dengan vitamin D, apakah dia berinteraksi dengan proses absorpsinya, apakah terhadap metabolismenya ya. Dan ini adalah slide terakhir saya. Jadi vitamin D defisiensi cukup sering kita temukan. Target untuk treatment vitamin D defisiensi ini untuk mencapai serum vitamin D yang stabil dan kontinu. Jadi jangan kalau sudah tercapai, sudah kita nggak minum lagi, jangan. Jadi bagaimana secara kontinu. Karena bila kita bisa mencapai kondisi vitamin D yang cukup secara kontinu, itu merupakan salah satu cara untuk menghindari beberapa kondisi-kondisi patogen, baik skeletal maupun ekstraskeletal. Dan kemudian kita harus secara personalize ya, memberikan suplementasi vitamin D pada pasien-pasien kita, tergantung dengan komorbidnya. Dan kita sebaiknya juga perlu memberikan dosis maintenance pada orang-orang yang memang kita nilai tidak mendapatkan pajanan matahari yang tidak adekuat atau berisiko mengalami defisiensi vitamin D. Untuk dosis terapeutik harus diberikan secara individualisasi. Tidak semua pasien diberikan dosis terapeutik di atas 5.000 IU per hari, karena risiko toksisitas akan meningkat. Dan kolekalsiferol merupakan sediaan yang dianjurkan, sedangkan kalsifediol dan kalsitriol diperuntukkan untuk populasi tertentu yang berisiko untuk tidak mengalami adekuat pencapaian 25 OHD karena ada gangguan metabolisme. Baik, teman sejawat, mungkin ini yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf apabila waktunya berlebih. Untuk mempersingkat waktu, sekarang saya persilakan kepada pembicara kedua, Dr. Suryo, untuk menyampaikan topiknya. Silakan, Dok. Terima kasih, Dokter Dia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apakah suara saya terdengar dengan jelas, Dok? Terdengar, Dok. Boleh. Oke. Ya, pertama-tama saya mengucapkan terima kasih kepada panitia atas tugas yang diberikan kepada saya. Topik yang ditugaskan kepada saya pada siang hari ini adalah mengenai perkembangan dalam diagnosis dan tata laksana osteoporosis. Oke. Ini kita berangkat dari ilustrasi kasus terlebih dahulu. Seorang perempuan usianya 68 tahun datang ke poliklinik dengan keluhan nyeri pinggang dan nyeri punggung dan nyeri pergelangan kaki sejak 2 bulan. Nyeri punggungnya terutama kalau pasiennya banyak bergerak, membaik kalau istirahat. Pasien juga ada keluhan nyeri dan bengkak pada pergelangan kaki sejak 2 bulan lalu. Tidak ada riwayat trauma, tidak ada riwayat jatuh. Pasien selama ini sudah terdiagnosis inflammatory bowel disease dan IBD-related arthritis. Untuk penyakit tersebut, pasien mendapat sulfasalazin, tapi tidak ingat apakah selama terdiagnosis IBD ini dia dapat steroid atau tidak. Di keluarganya tidak ada riwayat keluarga yang mengalami fraktur, tidak ada penurunan berat badan. Nah, kira-kira apa yang perlu kita lakukan pada pasien? Ya, kita berangkat ke osteoporosis, bahwa secara definisi osteoporosis adalah penyakit tulang sistemik yang ditandai dengan adanya penurunan kekuatan tulang yang akhirnya meningkatkan risiko terjadinya fraktur. Dan osteoporosis serta fraktur yang ditimbulkannya akan menimbulkan beban pada masyarakat dan tentu juga pada pasien sendiri. Di Indonesia, satu studi menunjukkan bahwa prevalensi osteoporosis pada perempuan di atas 50 tahun sebesar 23% atau 1 dari 5. Dan lebih dari 70%
dan lebih dari 70 tahun itu satu dari 2 pasien itu mengalami osteoporosis. Dan akibat osteoporosis tadi akan terjadi fraktur dan seolah-olah osteoporosis itu sedikit, tapi kalau kita gabungkan fraktur akibat osteoporosis pada hip, forearm maupun pada lokasi lain itu kalau digabungkan setara dengan risiko kardiovaskular, sakit jantung maupun stroke. Jadi memang bebannya cukup besar sebenarnya di masyarakat. Dan ini data dari IOF bahwa di atas 50 tahun, 1 dari 3 perempuan itu akan mengalami osteoporotic fracture dan 1 dari 5 laki-laki akan mengalami osteoporotic fracture. Dan terjadi 1 fraktur setiap 3 detik. Jadi di dunia ini selama saya bicara tadi sudah terjadi beberapa fraktur. Dan antara tahun 1990 sampai 2050 diprediksi hip fracture akan meningkat karena seiring dengan meningkatnya populasi usia lanjut. Dan ini terjadi pula di Indonesia. Nah, bicara mengenai osteoporosis, pada prinsipnya osteoporosis itu proses yang berkontribusi terhadap terjadinya osteoporosis itu sebenarnya berjalan dari sejak anak-anak sebetulnya. Jadi pada osteoporosis ini bisa terjadi karena memang modalnya kurang, peak bone mass-nya rendah dan kemudian ada penurunan massa tulang, atau bisa juga modalnya bagus tapi penurunan massa tulangnya rendah. Gitu. Nah, tentu kalau misalnya modalnya jelek, peak bone mass-nya rendah, kemudian ditambah dengan penurunan massa tulang yang tinggi, akan makin tinggi risikonya untuk mengalami osteoporosis. Dan peak bone mass tadi dipengaruhi oleh banyak hal. Faktor nutrisi pada saat anak-anak, faktor genetik, faktor hormonal, faktor mechanical seperti aktivitas fisik pada saat anak-anak ini akan berkontribusi terhadap peak bone mass. Jadi ketika peak bone mass-nya tinggi, maka modal dasarnya itu sudah tinggi, itu di usia dewasa muda. Tapi kalau dalam perjalanannya kemudian akan terjadi kehilangan massa tulang yang banyak, maka dia bisa jatuh ke kondisi osteoporosis. Tapi kalau dari awal peak bone mass-nya rendah, risiko osteoporosis makin besar. Jadi kita bisa lihat bahwa pada masa-masa anak-anak maupun dewasa muda sampai usia sekitar 20-an, tulang itu akan tumbuh sampai ke puncak massa tulang dan kemudian akan mengalami plateau sampai usia 30-an tahun dan kemudian akan turun perlahan. Pada masa premenopause turun perlahan sampai akhirnya sampai memasuki masa menopause barulah kemudian massa tulang bisa anjlok. Tapi dalam perjalanannya tidak hanya faktor menopause, faktor yang lain seperti penyakit, obat-obatan juga dapat berkontribusi terhadap bone loss pada pasien. Ya, keseimbangan antara formasi dan resorpsi tulang tadi yang terjadi sepanjang masa sesudah puncak massa tulang tercapai ini dipengaruhi oleh 3 sel, osteoblas, osteosit, dan osteoklas. Dan sel-sel inilah yang berkontribusi terhadap formasi maupun resorpsi tulang, dan inilah yang kemudian nanti menjadi target pengobatan. Ya, kita tahu bahwa osteoblas adalah sel yang meningkatkan formasi, sementara osteoklas adalah sel yang meningkatkan resorpsi tulang, dan kedua sel ini kemudian berkomunikasi. Kemudian ada juga osteosit, yaitu osteoblas yang terbenam di matriks sel, ini juga memberikan kontribusi terhadap formasi maupun resorpsi tulang. Berbagai faktor, termasuk usia, termasuk menopause, itu dapat mempengaruhi keseimbangan antar komunikasi antar sel tadi, dan juga tentu saja berbagai komorbid maupun obat-obatan juga dapat mempengaruhi komunikasi antar sel sehingga ketika resorpsi tulangnya lebih banyak dari formasinya maka akan terjadi osteoporosis. Nah, tadi kita bicara bahwa osteoporosis berkontribusi terhadap terjadinya fraktur. Namun, fraktur tidak semata terjadi karena adanya penurunan massa tulang. Fraktur itu adalah hasil dari penurunan massa tulang ditambah trauma. Dalam hal ini yang paling sering adalah jatuh, sehingga dalam pencegahan fraktur salah satu aspek yang tidak bisa dilupakan adalah pencegahan risiko jatuh, dan juga penilaian risiko jatuh menjadi salah satu penilaian yang harus dilakukan pada pasien-pasien yang kita curigai osteoporosis. Apa manifestasi klinis pada osteoporosis? Osteoporosis adalah suatu penyakit yang diam, ya, silent disease, dia tidak bergejala. Gejalanya akan timbul kalau sudah terjadi fraktur, bisa deformitas, bisa nyeri, bisa tinggi badan yang makin kurus, makin kecil, mohon maaf. Atau tanda dan gejalanya bisa timbul akibat penyakit yang menimbulkan osteoporosis sekunder. Sebagai contoh, pada hiperparathyroidism kita bisa lihat adanya brown tumor, pada osteogenesis imperfecta kita bisa lihat blue sclera, pada thalassemia kita tentu bisa melihat karakter penampilan fisik yang khas. Kemudian pada glucocorticoid induced osteoporosis kita bisa melihat berbagai manifestasi dari sindroma Cushing. Kemudian penyakit rematik inflamasi seperti RA dan lupus tentu kita akan melihat gejala. Dalam hal ini gejalanya adalah gejala penyakit tersebut.
Demikian juga tetrodotoxin dan berbagai penyakit lain. Jadi memang karena dia suatu penyakit yang silent, maka diperlukan awareness terhadap adanya osteoporosis. Untuk mendiagnosis osteoporosis sampai saat ini kita masih menggunakan kriteria WHO yang didasarkan dari T-score atau skor yang membandingkan densitas tulang pasien dengan densitas tulang dewasa muda yang dinyatakan dalam standar deviasi. Kita tahu semua bahwa osteoporosis T-score minus 2,5 atau lebih, kemudian antara minus 2,5 sampai minus 1 itu osteopeni, dan lebih dari minus 1 itu disebut normal. Dan ini menggunakan BMD pada hip maupun spine. Akan tetapi BMD tidak menjadi satu-satunya faktor untuk menentukan pengobatan. Jadi diagnosis tetap menggunakan BMD, tapi trigger pengobatan tidak hanya dengan BMD. Nah, kita mengetahui ada yang disebut sebagai FRAX atau prediksi risiko fraktur. Target dari tata laksana osteoporosis adalah pencegahan fraktur. Sehingga menjadi logis kalau pengobatan kita berikan kepada mereka yang risiko frakturnya tinggi. Nah, risiko fraktur ini bisa diprediksi dengan menggunakan BMD. Tentu yang BMD-nya rendah, yang masuk kategori osteoporosis, risiko frakturnya tinggi. Sehingga mereka merupakan diindikasikan untuk treatment. Akan tetapi, BMD tidak menjadi satu-satunya faktor. Dan berbagai faktor risiko klinis ternyata juga dapat memprediksi risiko fraktur. FRAX ini adalah suatu algoritma yang menilai risiko major fracture, risiko 10 tahun major fracture maupun risiko hip fracture, dan bisa menggunakan BMD untuk mempertajam nilainya. Jadi kita bisa lihat di skema yang sebelah kanan bahwa dalam menilai pasien, kita bisa menggunakan FRAX ini sebagai istilahnya lini pertamanya gitu ya. Kalau FRAX-nya memang low risk, dengan atau tanpa BMD, maka pasien tersebut mungkin tidak perlu diterapi karena risiko frakturnya rendah. Tapi kalau berdasarkan risiko frakturnya sangat tinggi atau tinggi, meskipun tidak ada BMD, maka menjadi trigger untuk pengobatan. Demikian juga kalau misalnya di tengah-tengah, maka kita bisa dipertajam dengan BMD. Sehingga mereka yang risiko frakturnya tinggi adalah mereka yang kita obati. Nah, FRAX ini dapat mengidentifikasi tadi pasien yang memiliki risiko yang tinggi yang perlu diobati. Ini yang kita sebut sebagai intervention threshold. Indonesia sendiri sudah memiliki standar FRAX yang bisa diakses di websitenya FRAX, dan intervention threshold atau batas tata laksana cut off yang membuat kita dapat memberikan tata laksana anti osteoporosis adalah kalau risiko 10 tahun faktor osteoporotik mayornya lebih dari 20%, atau kalau hip fracture-nya lebih dari 3%. Kalau pasiennya menggunakan steroid, ada adjustment dose sebagaimana yang ada di tabel sebelah kanan bawah. Nah, ini sedikit saya ulas mengenai perkembangan diagnosis dalam osteoporosis. Akhir-akhir ini ada suatu alat yang kita sebut sebagai REMS. Kita tahu bahwa selama ini diagnosis masih menggunakan BMD DXA, akan tetapi terdapat beberapa problem sama masalah radiasi sehingga tidak bisa digunakan pada pasien tertentu, kemudian ketersediaan alat, kemudian risiko artefak karena dia menggunakan seperti ronsen, sehingga REMS ini digunakan dengan menggunakan ultrasound yang kemudian dibandingkan dengan populasi normal yang juga akan mengeluarkan T-score dan Z-score. REMS ini sudah terbukti berkorelasi baik dengan BMD DXA dan dapat juga memprediksi risiko fraktur. Sehingga di masa depan bisa saja kita akan mendapatkan definisi osteoporosis tidak hanya dari BMD DXA tapi juga dari REMS ini. Nah, pasien mana yang kita perlu waspada terhadap adanya osteoporosis? Tadi karena dia suatu penyakit yang silent, maka kita mesti waspada. Mana yang kita mesti waspada? Kita harus mengevaluasi risiko fraktur pada setiap perempuan pasca menopause di atas 50 tahun, atau laki-laki di atas 50 tahun dengan faktor risiko fraktur. Faktor risikonya ada di sebelah kanan, termasuk berbagai penyakit maupun obat-obatan. Dan dari sini kemudian kita akan menilai risiko fraktur dengan menggunakan FRAX. Kemudian tentu kita juga mesti menggali dari anamnesis dan pemeriksaan fisik, ada tidaknya kemungkinan fraktur, ada tidaknya kemungkinan osteoporosis sekunder, bagaimana obat-obatan pasien, bagaimana riwayat keluarganya, kemudian tadi kita menilai dengan FRAX, dan juga jangan lupa menilai risiko jatuh sebagaimana yang ada di tabel sebelah kanan. Risiko jatuh ada yang intrinsik dan ekstrinsik juga harus dievaluasi. Ini adalah berbagai penyebab osteoporosis sekunder yang kita dapat menemukan manifestasi klinisnya tentu pada anamnesis maupun pemeriksaan fisik. Mulai dari kelainan endokrin, kelainan gastrointestinal, penyakit inflamatori dan lain-lain. Adanya penyakit-penyakit tersebut dapat meningkatkan risiko terjadinya osteoporosis sekunder. Nah, apa yang perlu kita lakukan? Apa yang selain anamnesis, pemeriksaan fisik, FRAX,
penilaian risiko fraktur. Apakah ada hal-hal yang pemeriksaan penunjang perlu kita lakukan? Ya, tentu pemeriksaan penunjang utamanya adalah untuk mengeksklusi osteoporosis sekunder. Kemudian kita juga perlu menilai ada tidaknya fraktur pada pasien dan juga BMD DXA. Pemeriksaan penunjang yang diperlukan untuk mengeksklusi osteoporosis sekunder sebenarnya ada banyak sekali. Tapi pada berbagai guidelines yang standar adalah pemeriksaan darah perifer lengkap, pemeriksaan kalsium, fosfat, albumin, fungsi ginjal dan fungsi liver, kemudian inflammatory marker, dan beberapa guidelines menganjurkan kadar vitamin D maupun ekskresi dari kalsium maupun natrium. Akan tetapi memang yang standar adalah darah perifer lengkap, kimia darah, dan inflammatory markers. Penilaian fraktur bisa dengan ronsen maupun DXA serta BMD. Dan kemudian bone turnover marker bila memungkinkan. Nah, ini adalah indikasi BMD DXA. Jadi pada pasien-pasien tersebut, selain evaluasi risiko fraktur, selain tadi anamnesis pemeriksaan fisik, kita perlu mengirim pasien untuk BMD dan nanti kita akan menentukan pasien mana yang perlu mendapat terapi. Nah, pasien mana yang perlu dapat terapi? Lagi-lagi secara intuitif, karena tujuan dari pengobatan fraktur adalah tujuan dari pengobatan osteoporosis untuk mencegah fraktur, maka mereka yang berisiko tinggi untuk fraktur yang diobati. Siapa saja mereka? Pasien yang sudah ada fraktur, apapun hasil BMD-nya. Pasien yang pada BMD memenuhi kriteria osteoporosis, pasien yang risiko frakturnya rendah dari fraks tadi yang menggunakan threshold 20 dan 3 tadi. Dan tanpa BMD sekalipun, kita bisa menentukan apakah seorang pasien perlu dapat obat atau tidak berdasarkan skor fraks tadi. Dan ini satu kuliah yang saya ingat-ingat dari sejak dulu ketika belajar osteoporosis adalah mengobati osteoporosis hanya dengan BMD saja itu outdated and inappropriate. Kita sekarang punya instrumen yang fraks yang bisa digunakan sebagai panduan. Nah, tentu pengobatan osteoporosis tidak melulu soal obat. General bone health measure seperti kecukupan kadar vitamin D sebagaimana yang tadi disampaikan oleh Dr. Dia, kemudian asupan kalsium minimal 1000 mg per hari untuk perempuan di atas 50 tahun. Kemudian protein, kita harus ingat bahwa kerangka dari tulang itu adalah kolagen tipe 1 dan itu didapat dari protein. Kemudian membatasi alkohol, menghindari merokok, gaya hidup yang aktif, menghindari risiko jatuh, serta jika perlu kita mengirim pasien ke rehabilitasi medik terutama untuk pasien yang sudah fraktur. Vitamin D yang digunakan pada berbagai clinical trials obat anti-osteoporosis umumnya 1000, kalsiumnya pun demikian. Nah, ini adalah perkembangan tata laksana osteoporosis sejak pertama obat osteoporosis ditemukan, dalam hal ini adalah hormon replacement therapy. Obat yang terakhir keluar adalah romosozumab. Bisfosfonat adalah obat lini pertama osteoporosis yang pada semua guidelines digunakan sebagai lini pertama. Sudah ada sejak tahun 90-an, dan mekanisme kerjanya adalah obat ini akan menempel pada kristal hidroksiapatit pada tulang yang kemudian akan menghambat enzim di osteoplas sehingga osteoplasnya kemudian akan mengalami apoptosis. Ada yang oral, ada yang intravena. Di Indonesia keempat obat ini ada semua. Dan durasi pemberian bisfosfonat yang oral maksimal 5 tahun, yang IV maksimal 3 tahun. Dan kita perlu memberikan edukasi yang jelas terkait bisfosfonat oral. Jadi harus pada saat perut kosong di pagi hari, harus ditelan, tidak boleh dikunyah. Kemudian pasien harus tegak dan tidak boleh mengkonsumsi obat apapun atau makan dalam 30 menit sesudahnya. Dan ada berbagai efek samping dari bisfosfonat yang perlu kita ketahui, dan beberapa diantaranya merupakan alasan kenapa tidak boleh diobati terlalu lama. Dan ini adalah osteonecrosis of the jaw dan atypical femoral fracture. Akan tetapi, dua efek samping tersebut jauh lebih jarang dibandingkan fraktur. Jadi artinya pasien jangan takut dengan efek samping obat karena risiko frakturnya tentu lebih tinggi gitu ya. Obat yang lain yang juga akan beredar di Indonesia dalam waktu dekat adalah denosumab. Dia adalah antibodi monoklonal yang menghambat rang ligan. Dalam aktivasi osteoklas dibutuhkan interaksi antara rang dengan rang ligan. Nah, denosumab menghambat interaksi tersebut sehingga diharapkan osteoklas tidak aktif. Dia diberikan secara injeksi subkutan setiap 6 bulan. Dan pada berbagai guidelines digunakan sebagai lini pertama atau lini kedua, dapat mencegah fraktur pada seluruh sites, dan biasanya digunakan untuk pasien-pasien dengan risiko fraktur yang sangat tinggi. Studi menunjukkan bahwa dibandingkan dengan bisfosfonat, BMD pasien yang menggunakan denosumab ini lebih tinggi, lebih cepat naiknya pada berbagai site, mulai dari
hip, femoral neck maupun lumbar spine, tapi penurunan risiko frakturnya sebanding dengan bisfosfonat. Kemudian ini ada obat yang lama, hormon replacement terapi, biasanya kombinasi antara estrogen dan progestogen atau estrogen tunggal. Dapat mencegah fraktur pada vertebral, non-vertebral maupun hip, dan terutama HRT ini diindikasikan untuk pasien-pasien yang masih tidak terlalu tua, di bawah 60 tahun, dengan pasca menopause kurang dari 10 tahun, dengan risiko DVT yang rendah, pada pasien-pasien yang tidak bisa dapat bisfosfonat atau denosumab, dan memiliki gejala perimenopausal. Ini adalah berbagai regimen yang digunakan dalam hormon replacement terapi yang terbukti dapat menurunkan risiko fraktur vertebral maupun non-vertebral. Berikutnya kita beralih ke aloxifene. Ya, dok. Ini adalah pada prinsipnya dia menghambat efek estrogen pada berbagai organ, tapi mengambil efek estrogen pada tulang. Dia utamanya bekerja di tulang belakang saja. Nah, ini adalah obat generasi barunya, bazedoxifene, yang kurang lebih sama dengan raloxifene, hanya bekerja pada tulang belakang. Calcitonin ini obat yang lama yang digunakan secara intranasal dan hanya memiliki efikasi untuk mencegah fraktur vertebral. Dan ini utamanya digunakan untuk pasien yang tidak bisa dapat apa-apa yang lain. Obat yang lain adalah teriparatide, suatu anabolic agent, obat yang meningkatkan formasi tulang. Ini di Indonesia belum ada, diberikan secara subkutan, dan ini adalah generasi barunya, lagi-lagi juga subkutan, dengan pemberian yang dibatasi hanya 2 tahun. Ini obat yang paling baru, romosozumab, dia dapat meningkatkan formasi tulang dan menghambat tulang dan diberikan secara subkutaneus. Nah, secara umum dibandingkan berbagai obat tersebut, teriparatide dan denosumab adalah obat dengan efikasi yang paling tinggi. Bisa skip saja. Nah, bagaimana cara memilih? Tentu bisfosfonat sebagai lini pertama. Kita memilihnya tergantung dari apakah oral atau injeksi, di mana lokasi BMD-nya yang rendah, apakah seluruhnya atau hanya hips atau vertebral saja, adherence, comorbidity, dan agen lain, terutama denosumab, digunakan sebagai lini kedua. Pengobatan dengan bisfosfonat maksimal 3-5 tahun, kemudian drug holiday. Kemudian pada beberapa kasus bisfosfonat bisa diberikan sampai 6-10 tahun. Denosumab tidak ada batasan waktu, tapi pasien kalau mau menghentikan denosumab harus switch ke obat yang lain. Ini kurang lebih sama. Monitoring treatment kita bisa mengulang DHA 1-2 tahun atau bone turnover marker. Bone turnover marker juga dapat digunakan sebagai monitoring adherence dengan target penurunan bone turnover marker sampai pada level premenopause atau turun di bawah least significant changes. Apa yang kita anggap sebagai terapi terapi osteoporosis yang sukses? BMD yang stabil saja sudah kita anggap sukses. Tentu kita harus mengulangnya di mesin yang sama. Kemudian tidak ada fraktur baru. Kemudian kalau kita menggunakan bone turnover marker sebagai penanda, kita harus mencapai target kadar pada perempuan premenopause. Ini kurang lebih, ini saya skip saja, kurang lebih sama dengan apa yang tadi saya sampaikan. Sebagai kesimpulan bahwa osteoporosis dapat menurunkan kekuatan tulang dan dapat meningkatkan risiko fraktur. Karena dia suatu penyakit yang silent, maka screening sangat penting. Keputusan untuk mengobati tidak hanya semata berdasarkan BMD. Pasien yang risiko frakturnya tinggi, yang BMD-nya rendah, yang risiko frakturnya tinggi dari fraks maupun yang ada frakturnya adalah pasien-pasien yang perlu diobati. Bisfosfonat sebagai lini pertama dan denosumab sebagai lini kedua. Kembali ke kasus kita tadi, pasiennya IBD, berdasarkan kolonoskopi dan biopsi serta klinis, tidak ada riwayat penyakit liver maupun ginjal. Kemudian pasiennya ada IBD, tapi tidak ada malnutrisi, dan kita perlu ingat bahwa chronic malnutrition itu adalah penyebab sekunderi osteoporosis juga. Pada pemeriksaan fisik BMI-nya 24, ada artritis pada ankle, tidak ada deformitas vertebral. Kalau kita hitung frakt score-nya, risikonya 3% yang untuk major osteoporotic fracture dan hip fracture-nya 1,1. Belum masuk intervention threshold juga. Jadi sampai sini kita belum mendapatkan indikasi untuk pengobatan. Saat ini jadi daftar masalahnya adalah mechanical back pain dengan red flag karena dia usia lanjut tadi, BD-related arthritis dan IBD. Nah, ini ada pemeriksaan penunjang yang kita perlu lakukan tadi ya, DPL, ELED, fungsi ginjal, fungsi liver, kalsium, dan fraktur karena pasiennya untuk menilai fraktur kita periksa X-ray karena pasiennya ada nyeri pinggang. Sementara dikasih analgesik, untuk arthritis ankle-nya akan dilakukan injeksi, pasien melanjutkan sulfasalazine. Ternyata dari hasil laboratorium, KB-nya 10,8, LED-nya 9, fungsi ginjal baik, albuminnya normal, fungsi livernya baik, ternyata terdapat compression fracture pada thoracal 12. Sehingga pada saat ini, pasien daftar masalahnya bertambah menjadi severe osteoporosis atau osteoporosis berat dengan nyeri tulang belakang. Nah, apa yang kita perlu lakukan pada saat ini? Ya tentu,
tanpa ada BMD pada saat ini karena sudah ada fraktur, pasien bisa langsung kita berikan tata laksana bisphosphonaat tentu ditambah kalsium dan vitamin D. Nah, karena pasiennya berkenan untuk periksa BMD, akhirnya dia diperiksa BMD dan hasilnya ternyata osteopenia. Lagi-lagi BMD semata bukan merupakan trigger untuk treatment dalam hal ini karena ada fraktur pasien ini kita obati. Mungkin demikian bisa sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.